Secara umum kan aktivitas fisiknya juga masih banyak. Kalau sudah usia sekolah itu kan kesempatan secara fisik ya, kesempatan orang tua berpisah dengan anak kan lebih banyak Mhm. daripada pada saat anaknya belum usia sekolah. Nah, kalau dari Pak Toge sendiri pengalaman menghadapi klien-klien gitu ya, parental burnout ini biasa dialami oleh mereka yang mempunyai anak di usia berapa sih? Paling sering ya, paling banyak? Balita kalau paling banyak. Balita. Iya. Karena lebih ke Karena exhausted. secara umum kan aktivitas fisiknya juga masih banyak. Kalau sudah usia sekolah itu kan kesempatan secara fisik ya, kesempatan orang tua berpisah dengan anak kan lebih banyak Mhm, daripada pada saat anaknya belum usia sekolah. mhm. Baik. Kalau kalau yang kedua banyak itu yang sudah mulai ABG, sudah Oh, mulai anaknya sudah mulai puber ya, Pak? beraktivitas sendiri di luar jangkauan orang tua. Iya iya iya, ini yang mengkhawatirkan juga sih. Masa-masa puber nih orang tua mulai pikiran Ya. lagi gitu ya. Tapi bisa dimaklumi sih sahabat sonora apabila memang paling banyak keluhannya datang ketika orang tua mengalami burnout itu di masa anak-anaknya masih balita, masih adjustment ya dengan ini bagaimana harus menghadapi anak-anak ini dan lain sebagainya. Baik, jadi ternyata sumbernya adalah karena kelelahan, tidak cuma fisik ya sahabat sonora tapi juga kelelahan pikiran. Nah, kalau dari kelelahan pikiran ini, step-stepnya yang biasa dialami seperti apa ciri-cirinya seseorang akhirnya bisa dikatakan, oh ini mengalami burnout gitu. Ya, ketika dia sudah apa ya, keluhannya sudah dimaknai terlalu berat begitu, sehingga rasanya sudah frustrasi, rasanya sudah nggak tahu lagi nih mesti Mm-mm, diapain, nggak tahu lagi mm-mm, mesti gimana, apa namanya, mesti mesti ngelola anaknya gimana. Itu kenapa mm-mm, kenapa tadi saya bilang paling banyak di balita itu, terutama ya mungkin kisarannya umur 2-3 tahunan gitulah. Makanya eh, apa namanya, orang tua yang baru, terutama yang masih masih anak satu mm-mm, itu biasanya mulai mulai cari apa namanya, informasi, mulai cari bantuan tentang urusan mengasuh mendidik itu ya, kira-kira ketika anaknya sudah umur 2-3 tahunan itu. Kalau kalau masih di bawahnya, apa namanya, masih ada yang belum belum cari karena merasa masih bisa menguasai anaknya. Nah, mm-mm, ketika anaknya sudah mulai apa namanya, sudah mulai mengenali mana yang enak mana yang nggak enak, sudah mulai bisa melakukan usaha-usaha untuk mm-mm, mendapatkannya dia mau. Nah, pada saat itulah adu menangnya mulai terjadi. Nah, ketika adu menang mulai terjadi itu, orang tua mulai biasanya mengalami apa namanya, eh, apa, situasi-situasi yang sering dimaknai sebagai kewalahan gitu. Aku nggak tahu lagi nih anak ini mesti diapain, mm-mm, diginiin salah, digituin salah, dikerasin pun apa namanya nggak bisa, mm-mm, dilembutin nggak bisa. mm-mm, Jadi ya merasa serba salah. Ketika merasa serba salah, ketika merasa secara fisik kecapean, nggak ada cukup waktu buat buat istirahat, nggak ada mm-mm, cukup waktu buat buat melakukan aktivitas bersenang-senang untuk dirinya sendiri. mm-mm, Apalagi kalau ditambah dengan pemikiran-pemikiran tentang seharusnya ibu ini begini, seharusnya mm-mm. bapak ini begini, seharusnya sebagai orang tua itu begini-begini. Baik, baik.